Iya, tidak bisa dipungkiri ya, kita berhadapan dengan dunia yang nyaris borderless, tanpa batas ya. Kita bisa ngerti segala sesuatu yang terjadi di Korea, ngerti segala sesuatu yang terjadi di Jepang ya. Tadi ada yang ngetik wibu gitu ya. Ada yang jadi penggemar Jepangan sampai disebut wibu gitu ya. Ada yang menjadi penggemar K-pop ya, sampai ngerti dan apal nama semua bintang-bintang K-pop ya. Nah, itu tidak bisa kita hindari di masa yang sekarang. Yang terpenting kita semuanya memiliki filter, saringan dari Al-Quran dan Sunnah ya, yang kita kita kaji, kita pelajari untuk mendapatkan hal-hal terbaik. Ya, kalau dari K-pop yang diikuti ada baiknya, orangnya bintang K-popnya dermawan, suka bagi-bagi giveaway, ya nggak apa-apa, tiru dermawannya kan gitu ya. Oh, dia itu sama teman setia kawan, bisa jaga rahasia, ikut nggak apa-apa. Karena kita punya panduan ya, seganteng-gantengnya Jungkook BTS lebih ganteng Nabi Yusuf gitu ya, dan lebih keren Nabi Yusuf dengan segala akhlaknya. Apalagi Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau belajar lebih jauh, itu masih dahsyat lagi, kita bisa akan terkagum-kagum sama beliau. Kepada para orang tua, tentu kami juga memesankan kepada anak-anak kita ini, yang pertama, banyaklah mendengar. Ya, kalau anak sudah usia SMP itu harus banyak mendengar, Bapak Ibu, bukan banyak bicara. Anak-anak kita itu kata orang Jawa sudah doyan segora, doyan suworo. Saya juga punya anak usia SMP kelas 3 ya. Jadi saya merasakan ini anak ini seorang doyan suworo, doyan sego. Maunya nasi, nggak mau nasihat. Maunya difasilitasi, bukan mama dicerewetin, itu sudah nggak mau gitu ya. Jadi ya sudah, kita yang ngalah, kita banyak mendengarkan. Saya itu sampai sama istri, targetnya simple. Yang penting anak kita itu ada apa-apa, dia nggak canggung untuk cerita sama bapak ibunya. Yang penting anak kita itu ada apa dengan temennya, ada apa dengan medsosnya, ada apa dengan pikirannya, ya pemahamannya tentang berbagai persoalan, pemahamannya tentang Korea-Koreaan, tentang Jepang-Jepangan. Yang terpenting dia mau cerita dulu. Itu lebih penting daripada anak kita itu kita banyak ngomongnya sama dia, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada di pikirannya, apa yang sebenarnya sedang dirasakannya. Kita nggak tahu, karena tadi kita nggak sabar untuk mendengarkan, suka memotong pembicaraan, memotong cerita dia, ya, menghakimi, udah menceramahi duluan dan lain sebagainya. Ini anak-anak kita nggak nyaman cerita sama kita. Di teman-teman konseling banyak yang shock dengan anaknya ya, kemudian nyuwun sewu karena kemudian mengakses dunia maya yang tanpa batas moral pun tidak ada, sehingga anak saya itu kayaknya alim, pendiam, tapi kok ternyata history browsernya kok seperti ini, kaget, shock gitu ya. Nah, karena tadi anak tidak merasa aman untuk cerita, tidak merasa nyaman untuk ngobrol sama bapak ibunya. Jadi target pertama bapak ibu adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, get involved, terlibat. Ya, ngerti dikit-dikit lah tentang apa yang disukai anak, itu nggak apa-apa. Ngerti tentang K-pop sedikit gitu ya. Siapa itu Changmin, siapa itu sembuh lah, saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau anak kita ngajak ngobrol, itu minimal kita bisa nimpalin dikit-dikit gitu ya. Ya, nanti lama-lama bisa memberikan, meluruskan ya. Memangnya keren mana K-pop idol itu sama misalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu 3 jam sejak dia lewat, bau parfumnya masih kecium. Sampai orang tahu, 3 jam yang lalu Mus'ab bin Umair lewat sini. Dari mana tahu? Nih bau parfumnya masih ada nih gitu ya. Itu keren mana itu sama K-pop idol kalau sampai penampilannya kayak begitu ya. Bikin mampu mengubah satu kota. Ya, satu kota Madinah jadi menjadi orang-orang yang akhirnya menyambut dakwah Islam dengan gegap gempita karena dakwahnya Mus'ab bin Umair yang keren. Kita bisa menimpali karena kita tahu, karena kita get involved. Yang ketiga, fasilitasi hal-hal yang baik, Bapak Ibu rahmatullah. Kalau anak kita ada kecenderungan hobi tertentu yang baik, segera fasilitasi, berikan yang terbaik untuk dia. Senang fotografi, kalau bisa belikan kamera yang bagus, belikan kamera yang bagus. Suka desain, kalau bisa belikan laptop yang memadai untuk desain, belikan. Dia suka panahan, kalau bisa belikan alat panahan yang bagus, belikan.
Supaya apa? Karena hal-hal positif yang difasilitasi insya Allah akan menjaga dia dari hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif itu nggak difasilitasi orang tua, cari fasilitas sendiri dia kan gitu ya. Jadi ini yang penting, kalau dia punya kecenderungan hal positif, segera fasilitasi. Segera berikan apa yang kita mampu. Mastata'tum, tentu saja sejauh kemampuan kita, apa yang kita bisa berikan untuk mereka. Terakhir, bagaimana kita hubungkan mereka dengan lingkungan yang baik, ya, komunitas yang baik. Siapa ya bunda-bunda yang anaknya juga punya hobi ini, ya, anaknya soleh gitu ya, sambungin antar hobi satu sama lain supaya kemudian ya meskipun punya hobi tapi lingkungan hobinya lingkungan yang soleh, lingkungan hobinya lingkungan yang baik. Itu insya Allah akan menjadi kebaikan. Terima kasih.